dia mau invade lagi. Ini yang mungkin bakal digunakan untuk Retribution-nya. Ini mahal nih, tapi sekarang Dewa harusnya hunter mereka sih. Dewa harus buktiin kalau mereka juga punya power. Dan ini masih ada Ray. Dan lihat masalah para pasukan dari tim Piket. Dan itu dia. Satu poin kill yang berhasil dapatkan oleh para pasukan dari tim Piket. Saat mereka coba membalikkan kembali keadaan dan maybe kali ini gak boleh tertangkap. Mereka harus buktiin dia punya power juga. Kenapa? Dengan adanya Alpha nih, Bin, setidaknya dia bisa dapetin poin kill dan betul Anafel terperangkap. Ya, itu setidaknya menutup lah ya potensial dari Anabelnya sendiri. Dan memang tadi Bing juga belum bisa berbuat banyak, itemnya juga belum cukup. Ini masih di game yang pertama, jadi damage gak bisa terlalu dipaksakan juga. Tapi aku udah mulai khawatir dengan Ray yang benar-benar keinovasi habis-habisan. Karena kalau misalnya kayak gitu terus, wah Biathlon ini mereka bisa mendominasi seperti di game pertama. Ya, dominasinya benar-benar power dan bahkan Light dia cuma benar-benar show, ngasih pressure, bahkan kayak maksain untuk battle spell dari Dewa keluar semuanya. Anafel, Oh, dibalikin kembali kanan dan Anafel gak ada skill escape. Terperangkap dan akan menjadi poin kill tambahan untuk seorang Moreno. Jangan lupakan kita udah sempat bahas kalau misalnya hero scaling ini bisa menjadi hero mid game, Devin. Jangan lupakan itu. Benar, ini pertemuan antara kedua belah jungler ya, akhirnya malah sama-sama jadi korban. Dan Okta yang juga masih cukup agresif, ini enak banget buat Okta. Dia bawa Matilda biar timnya jadi untuk escape lebih mudah. Dan Legend HP ya, dengan ultimate dari Moreno yang dibawakan, membuat dia lebih serem lagi tapi satu buah flicker. Oh, Ejector. Kayaknya gagal untuk mendapatkan satu buah point kill dengan Mueza yang hanya keluar guiding win. Gak worth it sama sekali. Ini malah kerugian di tangan dari Light total. Kerugian yang sangat mahal nih, Vin. Ya, tapi mereka masih bisa sepertinya untuk ngedapetin ke area tertentunya asalkan ada inisiasi dari seorang Ray. Tapi Retribution Ray! What a takeover dari Ray! Lihat, berhasil mendapatkan Retribution di depan Anafel dan juga kawan-kawan mendapatkan keuntungan sangat mahal membalikan kembali ke arah membuat Ray kali ini membuat Light menjadi satu buah bubur jawhead. Lembut, benar-benar tidak terasa sama sekali. Dan itu dia Profesor dan sempat bilang di awal, dari Bigetron masih butuh badan, tapi ternyata Cici menjadi sebuah jawaban di atas kertas. Yang tanky aja di depan Ray itu nggak bakal bisa berasa Profesor, apalagi yang tidak tanky seperti ini. iya langsung hilang look-nya dengan instan. Dan lagi-lagi keuntungan Wah, sekarang Ray. dipegang balik sama Dewa. Mereka pegang alur temponya. Dan ini yang penting, karena mereka mendapatkan turtle dari Suyo. Retribution mau mengerikan dan banget Sorizo. Di arah bottom lane mencoba untuk bertahan seorang diri. Mencoba untuk menghindari damage yang diberikan dari seorang Eman. Lihat, dengan adanya sedikit gocekan maut dari Sorizo. Tapi memang ini adalah tipikal Sorizo gameplay. Dia jadi badan, gocek-gocek Nevin. Berikan waktu untuk para pasukan dari tim Dewa lainnya. Dan akhirnya lihat Eman dan Light yang akhirnya mundur. Ini masalah 4 pemain ya, di sini mulai Dewa dan follow up dari Bigetron Esports juga sudah mulai berdatangan tapi belum ada inisiasi. Ya bakal coba diciptakan karena target utamanya adalah alter turret aja sebenarnya. Itu ngebuang satu ultimate ya. Untuk Gordon Cole nyangkutnya di sana ya. Iya, kalau misalkan nyangkutnya di area turret nggak bisa pulang Dan dua-duanya. barangnya sama ini apa? Barangnya sama Uranus. Wah udah berdua. Saling tarik-tarikan jadinya. Ya untungnya sekarang pertukaran udah mulai terjadi, point kill pun disamakan. Tapi ya ini dia, tugas dari Moskov. Membuka ruang agar bisa mendapatkan objektif. Dan dengan tipe poke damage yang dibawakan sama Dewa, udah pasti Dewa tidak ingin komit untuk dalam tim fight besarnya. Mereka inginnya mainnya poke damage aja. Yang penting, battle spell dari Light dan juga Moreno ini yang bakal di-trigger sama mereka. Walaupun Bigetron ketakutin ya sih, setidaknya mereka masih punya Cecilian gak sih? Iya makanya itu sih jadi satu pick yang safe banget ya buat mereka. Tapi masalahnya juga sekarang mereka udah mulai di-setup lagi oleh Bigetron Esports dan Donald akan dilakukan juga. Oh, kali ini Retribution tidak akan punya ruang untuk memberikan Retribution dan akhirnya Anafel berhasil mendapatkan 2 turtle ini. Ya, gak usah untuk seorang maybe. Ya, meskipun dapat turtle tapi jual turtle red ini cukup worth it sih. Itu diamankan oleh Dewa dan Esports bahkan flicker. Oh, target mengejar seorang Eman, target utama mereka dengan flicker. Poin masih dari Eman malah berhasil dapat untuk poin kelompok Kota. Masuk terlalu dalam, gak terlalu wadah. Oh my god, Ray! Almost never enough, spear of alpha-nya. Tapi dengan satu buah rondo, berhasil menyelamatkan sosok dari seorang Eman. Cukup safe buat sekarang ya, kehilangan Okta mungkin bakal jadi satu hal yang harus mereka terima. Karena mau nggak mau ya, cuman bagian battle lane juga bakal ada ketemuan. Maybe still survive in the battle lane. Tapi ngomongin survive kayaknya Okta harus lebih dewasa dalam memberikan gerakan-gerakan untuk agresifnya. Ingat, dia bukan dalam kondisi yang only goldnya, David.
Dan yang lihat tadi ya, split push yang terus dilakukan oleh seorang Baby kayaknya udah gak bisa dilakukan lagi ya, Bro. Mungkin bisa dilakukan tapi top lane sih. Karena Lord di bawah kan, pasti semua mata dari The Gathering juga tertuju ke arah bottom lane. Untuk bisa memenangkan objektif. Pasti nggak mau kehilangan Lord yang penting ini. Dan Okta cukup setuju karena aku juga kaget tadi. Matildanya ngebawanya Valentina, bukan ngebawa Alpha. Cukup baru sih, tapi cukup beresiko juga sebenarnya. Karena pertukarannya tidak enak sebagai top lane. Ya nggak worth karena nggak ada kepentingan instan Profesor menurut aku ya. Kalau mungkin all in gold sekitar 2000 ya mungkin emang dia bisa take down. Tapi sekarang kan dia under. Dia bisa nggak cukup bro. Ya, dan bahkan masih belum memiliki kapasitas untuk bisa langsung targetin ke Eman kan. Terlalu jauh juga sih. Eman yang lebih berbahaya karena dia memiliki Tigers. Di miskalkulasi sedikit, Bigetron malah bisa balik keadaan. Nyala langsung kayak bisa dapat. Ini soalnya sering banget kalau misalnya terjadi ya buat Bigetron. Karena ya tadi udah Danger, ada Sesung Leon, itu udah dua asuransi yang benar-benar menguntungkan buat Bigetron Esports. Dan sekarang waktunya untuk kembali lagi setup ke arah Lordnya Bigetron Esports. Untuk zone out, mereka punya jauhan, mereka punya sisi juga untuk jaga dari bagian depan. Tapi untuk Dewa, mereka punya racing. Dan itu kayaknya cukup nih buat top ini. Oke, nggak cukup sih. Apakah dia akan cukup? Apakah Tivan atau bakal spear-nya of distraction ingin menancap ke satu poin penting itu Moreno? Kalau menyaksikan dari depan sana Tivan terjadi Retribution! Oh my god! What a play from Retribution! A takeover Lord yang pertama membuat tim Bigetron kehilangan momentum. Kembali ke arah depan, Luke ke depan sana mencari jalan pulang. Bermasuk dari tim Dewa. Mereka tinggal menunggu karena seorang Luke tidak ada jalan untuk pulang. Nowhere to run! That's it, hooray! Dengan satu retribution saja, The Bigetron Esports kewalahan. Mereka kehilangan banyak pemain, belum terjebak gak bisa pulang, dan sekarang mungkin lagi berjalan, minimal Dewa. Mereka juga masih dalam kondisi yang prima untuk melakukan push lagi. Ini dia momentum yang dicari-cari sama Dewa dari tadi. Momentum critical ward didapatkan oleh Ray. Dan Light sekarang ingin membalaskan hal tersebut. Oke, kami lihat di depan sana Mueta sedikit terlambat untuk menggunakan dari sisi critical yang didapatkan. Boleh gak sih yang kalau misalnya seru-seru kayak tadi nanti habis buka gitu? Salat juga bos, gak usah minum. Sabar ya, dikit lagi ya. Tapi emang menarik banget sih ngeliat satu team fight yang mateng banget dari Dewa ya. Karena gak ada yang akhirnya bisa nge-stop pergerakan Ray. Karena juga kayaknya gak bisa nyampe dari ke arah Ray ya. Karena Ray masuk di waktu yang benar-benar on time. Ya, dan sekarang levelnya langsung berbalik ya. Ray yang unggul. Langsung satu level. Satu level even dengan perbandingan 1-2 loh dari sekitar turtle-nya. Dewa hanya pegang satu turtle. Dan itu pun lagi-lagi hanya karena retribution dari Ray. Oracle dari Sorizo ini bakal jadi jawaban untuk Luke. Dan masih belum ada badan yang benar-benar kokoh dari Bigetron untuk menahan semua deliver damage. Terutama true damage-nya loh dari Ray. Besar banget ya momentumnya, tapi balik lagi sekarang reset. Karena perbedaan yang kita lihat dari arah gold atau item research itu sebenarnya belum sejauh itu. Yang membuat Dewa United Esports masih ada di abang keraguan juga nih. Apakah mereka masih bisa menangin team fight-nya lagi atau Bigetron saja yang tadi kehilangan momentum mereka? Tapi yang aku takutin ya Vin ya, sekarang mereka terfokuskan ke Harry. Dari tadi kita semua bahkan penonton yang di layar kaca dan juga di arena terfokuskan ke Harry. Ini secara tidak langsung fokusnya ke Harry. Maybe diam-diam ini bahaya banget loh. Diam-diam dia udah dapetin win of nature bentar lagi setelah Holy Trinity. Dan ini berbahaya kenapa? Ketika nanti sekalipun mau Moreno di arah belakang sana, kalau piercing side-nya ke arah belakang Profesor, Tenang. itu akan sangat membahayakan dari tim Bigetron itu sendiri. Ya, kayak harus buru-buru bikin winter sih mungkin untuk Moreno-nya ya. Menit 12 sudah 582. Ya. Nah ini benar. Oh, Ini tadi- malah lebih cepat harusnya. Tadi benar ya? Tadi ada sedikit terlambat kalau menurut gue pribadi. Kan tadi kan kita dicek pas menit 12 berapa ya Be? 12 hampir 12.40-an. Nah itu harusnya udah 600 memang. Bentar lagi. Ya bentar lagi 600 ya. Iya, teknik 600. Lebih bisa nge-spam juga kan untuk Eman. Ada benchmarknya. Ada apa? Ada bukan standar ya kita bisa bilang. Untuk seorang profesional player harusnya segini gitu. Bare minimum ya. Bare minimum. Bare minimum. Akhirnya dapat juga tuh kata-kata. Oke, itu maksudnya. Nah ini sekarang kembali lagi ya ke arah setup untuk Lordnya. Dan sepertinya dari Bigetron Esports sedikit kewalahan untuk bisa masuk karena dua pemain mereka masih ada di bagian belakang. Oke, kita bilang di depan sana. Maybe Ray Tribution kembali ke sini. Berhasil mendapatkan 2 point kill. Maybe double kill dari seorang Ray. Berhasil mendapatkan 1 dan 4 kan. Oh my god, Bigetron! Mereka
kehilangan seorang Moreno. Mereka nggak boleh kehilangan Moreno. 1 buah pertahanan di late game. Insurance mereka nggak boleh tumbang juga, bro. Sama juga Nebin. Wow, itu Spare of Destruction yang tiba-tiba masuk. Dan team point yang rapi dari Dewa United. 2 pemain memang hilang, tapi sekarang masalah sebenarnya adalah Lord yang lagi berjalan untuk Dewa United. Perfect team fight banget dari Dewa. Tombaknya kena, Spiro of Alpha-nya kena. Semuanya benar-benar mampu untuk di follow up dengan manis. Dan sekarang Bigetron harus melakukan defense dari dalam. Karena mereka masih punya Granger dan juga masih punya Sicilian. Tapi hati-hati, masih dapat Hilda yang gampang banget untuk dive in. Tapi overextend-nya juga berhasil loh. Tadi sebenarnya habis dapat loot, mereka overextend ya nggak worth it juga kalau gagal. Ya, tapi masih berhasil ya. Dan sekarang ini Lord yang harus diperhatikan oleh Bikin Orange apakah mampu dengan Cecilian yang digadang sebagai asuransi late game. Okta, what are you doing, Okta? Dia berhasil tertangkap dan bahkan dibalikan kembali kanan oleh tim Bigetron. Kita sudah melihat darahnya Okta tercicil. Tapi dia masih berada di depan sana. Ini benar-benar kayak jadi kerugian awal bagi Dewa. Mereka sudah mendapatkan Lord 2 kali bahkan. Okta again. Dia memberikan kesempatan untuk Bigetron untuk kesekian kalinya. Okta. Membuka nafas baru bagi Bigetron. Ingat, ada Sicilian di dalamnya. Dan Light sesaat lagi akan memiliki flicker, itu pertanda bahwa siapapun tidak akan ada yang aman dari ejector. Apalagi sekarang udah di atas menit ke-12. Fokus ke arah Turet, dan Ray untuk melakukan serangan gentar ke utara. Wetter Crown mencoba untuk menyelamatkan Ray dan berhasil ditangkap. Kabar masuk dari tim Bigetron, mereka gagal untuk mendapatkan Ray. Itu dia ketenangan yang berhasil membuat Ray bertahan hidup lagi dan lagi. Pembuktian mereka akan ada di objektif selanjutnya. Ingat loh, advantage dengan benefit yang cukup banyak dan bahkan turret tiba-tiba diuntungkan Bigetron dengan total 6 turret yang didapatkan Devin. Ya, nggak boleh ada kesalahan sama sekali setelah ini karena udah terbukti gimana caranya Bigetron Esports bisa kembali ke keadaannya sampai ke arah inner turret di area mid lane dan itu mahal banget harganya. Tapi Dewa balik lagi, maybe ini udah jadi investasi mereka dari awal dan ya dengan maybe yang tidak tercil sama sekali, tugas utama maybe untuk saat ini adalah untuk dapetin Moreno. Harusnya udah sampai sih power spike-nya sekarang kan. Udah dia udah win off nih. Udah cukup banget dan tinggal menutup dengan Malefic Gun agar jaraknya jauh lebih aman juga, lebih safe juga. Karena dari ini maybe benar-benar dia hadir tepat waktu banget. Iya, Gak yang terlalu buru-buru loncatnya. Dia memang tidak menjadi eksekutor. Enggak. Tapi dia deliver damage-nya maksimal. Yang penting teman-temannya bisa nge-follow pokoknya. Iya, deliver damage-nya maksimal. Dan sekarang keputusan yang tepat untuk melakukan clear terlebih dahulu, clear up di arah top lane. Mereka manage di arah mid lane-nya juga. Dan masih belum terlihat di mana Maybe berada. Ya, untuk Maybe masih bisa sembunyi juga. Tapi Ray ini udah mulai kelihatan ya di sekitar area Lordnya. Ray tenang banget ya Devin. Tinggal tunggu retribution aja karena sebentar lagi Lordnya akan mulai sekarang. Motifan kembali terjadi di depan sana. Ray! Kali ini gagal untuk mendapatkan retribution. Tapi dengan ada 1 point kill mereka berhasil mendapatkan Ray juga di depan sana. Menutup kelancaran seorang loot dari seorang Okta. Muesa memperhatikan pergerakan tapi lihat ke top lane. Maybe berhasil mendapatkan 1 buah best turret dengan sangat mahal. Membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka kehilangan 2 poin kill yang tepat. Eman, kalau Eman gak save the day, kali ini mungkin endgame sudah di tangan dari tim Dewa. Wow, 1 hit dari Eman ngebuat Bigetron Esports punya nyawa yang lebih panjang. Tapi Dewa, mereka udah langsung menutup jalan di area mid lane, menahan Lordnya supaya gak terlalu jauh lagi. Dan masih dengan Maybe yang bisa ngedapetin base turret super minion yang akan membantu mereka lebih mudah lagi. Udah pasti bakal ngerepotin si Moskov di late game ya. Gak ada wave kedua. Gak ada wave yang kedua, Gak ada wave hanya ada kedua. 1 super minion wave. Dan top lane akan dikuasai karena sekarang Lordnya akan hadir di bottom lane. Dewa tidak hanya mengimbangi Bigetron, tapi bahkan memberikan ancaman yang begitu menakutkan bagi sang robot merah. Ini di luar ekspektasi sih jujur. Iya. Ini di luar ekspektasi karena bisa kita lihat permainan dari Dewa. Ini sebenarnya gak agresif banget, tapi dia disiplinnya bagus. Iya, setuju. Meskipun Ray gak dapet, tapi ya tukernya banyak banget. Iya, kayak dia nggak mau ngelakuin kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan, iya. Kecil banget untuk play mistake-nya. Sama tadi kata Prof KB, gak terburu-buru maybe. Dan bener aja dia gak terburu-buru masuk untuk tim fight, tapi dorong
Iya, dia kayak oke, Spirit of Destruction-nya nggak kena, SOD-nya miss. Tapi ya udah ada objektif lain. Iya. Dorong aja bawahnya. Dan itu jadi lebih worth it malah ya. Worth it banget sih. Kebetulan Lordnya juga kan di bawah kan. Iya. Jadi repot banget nih untuk ngurusin laning juga yang kebetulan far lane-nya atau lane jauhnya bagi teman-teman dari Liga atau bagi top lane. Tapi balik lagi sih, kebolongan yang ada di Dewa ini ada di mid lane ya. Okta, dari tadi bisa kita lihat bagus banget deliver damage. Cuma jangan sampai dia off position aja. Kalau dia offside lagi, udah gak ada yang lagi, nggak tahu. Karena gini, jangan sampai source-nya Mueza itu bisa untuk menyelamatkan Okta saja. Karena Okta tadi dibutuhkan untuk berflux juga kan. Iya. Kalau nggak ada Okta lu bakal bebas banget sih untuk trade skill-skill yang ada. Ya, karena posisinya hero yang cukup short range ya untuk Valentina sendiri yang membuat resiko dia lebih tinggi. Tapi memang bisa harus lebih berhati-hati lagi 30 detik menuju ke arah Lord selanjutnya. Apakah dia bisa dikontes, Bro? Kalau bilang kontes, harus bisa sih. Cuma gimana caranya untuk Bigetron amanin top lane-nya dulu nih. Karena wave-nya udah pasti bakal diuntungkan bagi Dewa. Mereka punya Moskov di sana. Waduh, untung saja mereka tidak terlalu terburu-buru. Tapi yang mungkin Nevin yang kita harus perhatikan adalah Dewa ini hampir seluruh dari hero yang digunakan adalah close combat. Dan itu harus dipertimbangkan gitu loh. Jangan sampai mereka terlalu fokus front back, Moreno-nya free, Moreno ini belum take down loh Nevin. Iya. Ini pasifnya udah tinggi. Dan dia menggunakan karakter Dimon itu membuat tim dari Dewa yang dengan power of combat yang gak bisa kabur atau disengit dari tim yang udah mereka buka. Benar-benar berat banget untuk mereka, jadi harus all in memang ketika membuka tim fight-nya. Dan jadi tugas siapa nih nantinya untuk mendekat ke arah Moreno. Karena Moreno jauh, dan udah dapat ketika membuat juga. Ya, udah mulai. Tapi Luke bahaya sekali Okta. Ini juga memberikan pressure sangat luar biasa. Flick upon defensive, right choice. Diberikan dia harus takedown. Meanwhile dari bottom lane, so masih coba dipanggil oleh seorang Mueza. Winter Crown terus menyelamatkan waktu yang cukup banyak. Tapi jangan lupakan, di arah top lane masih ada Maybe. Masih ada Maybe dan bisa menyusul kapanpun. Kalau misalnya Spirit of Destruction yang connect ke arah salah satu pemain dari Bigetron Esports. Dan dengan munculnya, seorang Emon di area top lane ini bakal jadi kesempatan untuk Dewa United. Oke, informasi telah didapatkan dengan adanya Ray yang menggunakan Immortality dan Mueza. Dia boleh ter-takedown. Ingat dia bisa memberikan seorang Moreno. Ini terlalu sakit, kita udah memberikan satu tamparan terhadap Moreno, lihat. Damage itu udah gak bisa dikira-kira, Profesor. Iya, ini udah terlalu bahkan ditambah dengan X-Win-1. Udah pasti bakal ngebuat Sorizo dan juga Mueza sedikit kewalahan dengan movement speed reduction. Tapi informasi yang cukup mahal adalah Luka ini tidak memiliki cara patience ya. Tanda-tanda udah dikeluarin. Perfect call, berhasil Mako, di sana Luka jadi Baby. Di saat waktu yang tepat, tetap following up damage dari seorang Baby. Mundur ke arah belakang, Winner Nature satu di body side. Kehilangan Immortality. Dan para pasukan dari tim Bigetron dengan mundur mendadak. Mereka nggak boleh memaksakan keadaan. Mereka sudah under. Karena tidak adanya Luke, tidak adanya padan tambahan. Maybe, again, rookie. Yang benar-benar bersinar. Memang nggak terlalu terpancar sinarnya. Tapi benar-benar menyinari di saat yang tepat. Dan tidak ada mistake yang dibuat sejauh ini oleh Dewa United. Sorizo, tumbang-tumbang menjadi masalah karena mereka dapetin ke arah Lordnya juga. Mereka pecahkan juga Immortal dan seorang lain tadi. Dan item manajemennya, Wind of Nature dia gunakan langsung ke tim Immortal. Itu udah benar-benar standar MPL. Dewa memunculkan satu rookie yang menarik. Maybe dengan Moskovnya. Yang kali ini tentu akan bisa mendobrak pertahanan dari Bigetron dengan Lord Evolve. Harusnya ini possible untuk di endgame. Oh, tapi ingat masih ada Cecilian. Oke. Masih ada Moreno. Betul, Cecilian masih ada di garis depan. Dan seorang Moreno, tapi lihat, Maybe dengan damage yang tidak bisa dibendung Eman. Nggak boleh sembarangan di depan sana. Berpasukan dari tim Bigetron, mereka masih punya Cecilian. Dan itu dia, power of Cecilian. Masa ke arah belakang, Ray! Tapi ternyata di sana mereka gagal untuk mendapatkan Moreno. Free hit ke arah belakang, berhasil mendapatkan satu point kill dari sosok Ray. Membuat pasukan dari tim Bigetron mereka porak-poranda. Untuk di garis depan, berhasil meluluhlantahkan Dewa. Dan memulangkan setidaknya Dewa untuk tidak endgame. Dan Bigetron, the big Bigetron still survive kali ini. Oke, memperpanjang lagi, memperkuat lagi bisa dibilang karena dua hero mereka adalah hero late game. Tapi Dewa, kali ini mereka harus kehilangan Ray dan ditukarkan dengan satu base threat. Is it worth it, Prof KB? Aku nggak bilang ini worth it sih, karena udah menit segini. Gak ada yang worth Satu it. kali tumbang, ini benar-benar kayak merugikan banget satu pihak. Dan lihat, Bigetron even mereka kehilangan base turret, tapi mereka coba untuk mengendalikan kembali nih area sungainya. Mereka nggak mau kehilangan setup untuk di area Lord. Poin plusnya buat Dewa,
Lordnya di atas, jadi otomatis bottom lane nih tanpa perlu didorong sama Maybe. Dia udah pasti bisa menemukan celah untuk melakukan split push. Karena ada super minion dari kubu Dewa dan itu terlalu strong untuk di menit sekarang. Tapi memang terkadang kalau terlalu mencolok itu ada salah, bukan ada salahnya ya, ada kekurangannya ya. Bener-bener. Tapi kalau tidak terlalu mencolok seperti Maybe ini, mereka tuh jadi nggak aware sama Maybe. Salah Iya. nggak? Ya, bisa jadi tiba-tiba kena split. Iya kan? Gak ada yang aware dari tadi sama Maybe. Kalau kalian sadar, berapa banyak kesempatan Maybe bisa di take down, berapa banyak Maybe itu bisa dimakan, tapi karena itu dia tidak terlalu mencolok, tidak terlalu terang, jadi Maybe-nya tuh nggak silau, nggak menjadi target yang harus jadi most wanted. Padahal, Beda sama Eman kan. iya padahal menurut gua, kalau Maybe ditekuk, Ray nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Bener. Sekarang ya. Iya, iya. Gak ada output damage yang sebesar Maybe soalnya di tim Dewa United. Karena emang sekarang kalau ngomongin damage ya akan mengandalkan kedua belah gold laner untuk masuk ke arah late game. Dan dengan Lord yang udah hadir, ya balik lagi, lane jauh. Ini bakal jadi masalah utama dari Bigetron Esports. Udah pasti sih, bakal kedorong secara otomatis ya. Even dengan super minion. Dan Bigetron harus urusin mid lane-nya juga, Lord-nya juga. Karena berkali-kali Ray selalu menyelamatkan hari dari Dewa dengan Retribution-nya. Tegang dikit nggak ngaruh ya. Iya, Di kamera kanan bawah ya, tegang dikit nggak ngaruh ya. udah pas lagi intens soalnya. Intensnya tinggi banget ini Nevin. Iya, apalagi Watt juga ya. Dan sekarang Ray udah mulai terpantau. Begitu pula untuk kedua belah gold laner yang akan ngejaga laningnya dengan baik. Dan Luke jadi satu sosok yang akan menjadi pemancing pastinya. Karena Cici jadi bakal main curtain call-nya. Dia bakal ada di bagian depan cari foot atau player-player yang bisa ditahan di hold dengan ultimate-nya. Aduh, ini mengerikan sekali ya. Lihat seluruh penonton, pemain semuanya tegang. Karena ini adalah match yang kita tunggu. Match seintens ini yang kita harapkan dari kemarin, Profesor. Ya, dan track ulur Lord-nya sudah pasti. Dewa akan memanfaatkan heal up dari Matilda Mueza. Jadi mereka akan sangat survive dalam team fight. Walaupun Lordnya udah sangat-sangat menyakitkan di menit segini. Oh, gue suka banget sih. Okta ngambil curtain call itu gue suka banget. Kenapa? Itu akan membuat maksimal dari Spear of Alpha yang dimiliki dari ini. Iya, nggak bisa escape ya. Iya. Targetingnya jadi lebih mudah. Targetingnya jadi lebih mudah. Itu benar-benar menurut gue wise. Wise banget. Di menit-menit segini ya, Nevin ya. Iya, dan menunggu sih nanti untuk Spear of Destruction-nya. Apakah bakal connect juga karena sekarang Itu dikasih. dia, curtain call masih menangkap sekarang Watt juga Anafel. Tapi tanpa perlu lihat damage-nya flicker forward defensif. Oh. Dipukul mundur dengan adanya seorang Moreno terlalu sakit. Tapi lihat permasukan dari tim Bigetron. Mereka agak sedikit kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Damage dari seorang Okta terlalu bad. Target ke arah belakang dengan efek jet setelah dikeluarkan. Apakah luka akan tumbang? Dan itu dia Spear of Destruction ini nyakut. Baby! Berhasil menumbang untuk membawa keputusan apa terperangkap dengan luar di tangan Retribution. Ini Batana! Ada Valhalla dan Dewa United membawa Lordnya dari area mid lane dengan 4 pemain tersisa. Bigetron Esports, mampukah mereka bertahan? No way! Bigetron 4/5. Mampukah mereka mempertahankan Ray dengan Spear of Alpha? Fokus ke arah belakang. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Luke tumbang. Dan ini benar-benar bencana. Debut dari Super Awan sebagai God membawa Dewa menang atas Bigetron. Oh my god, satu hit. Ini dia pembuktian sosok seorang lawan sebagai God berhasil membawa Dewa menampar 6 caster yang bertugas dan membuktikan Dewa memenangkan series kali ini. Wow, mematahkan ekspektasi semua orang. Dewa United di season yang baru, coach yang baru, rookie yang baru, dan kemenangan yang baru ada di tangan mereka. Maybe satu nama baru. Regenerasi mungkin bisa jadi kunci. Dan Dewa membungkam Bigetron. Dengan banyaknya misplay yang mereka lakukan sendiri. Dewa eksekusi dengan respect. Play and play with respect. Yang menjadi salah satu key to victory. Menjadi salah satu solusi juga bagi Dewa. Mereka mampu memberikan perlawanan yang sangat-sangat sepadan. Even melawan Bigetron. Wow, graf yang luar biasa juga dari Super Awan. Tapi nice try untuk Bigetron Esports. Dan hari kali ini mereka harus belajar untuk bertemu lagi di leg yang kedua. Wow, mereka menumbangkan The Big Bigetron. Kenapa gue bilang The Big Bigetron?
Bigetro dengan langkahnya sekarang itu mengerikan sekali Profesor. Iya. Secara individual mereka tidak terlihat, tapi bagaimana tidak kita melihat team play yang begitu indah dari Dewa. It's Audi yang selalu connect dan membuat Annabelle kesulitan untuk mendapatkan battle retribution. Dan kita melupakan bagaimana Ray Retribution yang on point membuat debut dari Dewa ini makin gemilang. Gue bilang banget, cahaya yang dibawa oleh Light ketika redup. Sedangkan Dewa dari Reports. Dan Oke, kita langsung mendengarkan interviewnya. Kemudian Monstar, silakan. Dewa United membuka season 15 dengan kemenangan melawan Bigetron. 2-1 kemenangan yang sungguh mendebarkan dan ingin kita harus say welcome. Halo Dewa. Halo Bude. Ray, kau berhasil memenangkan match pembukaanmu dan mengalahkan Bigetron yang kemarin mereka juga openingnya menang loh. Bagaimana nih untuk Dewa sendiri hadir di season 15? Hadir di season ini senang lah, ada Oka juga, maybe player baru kan. Jadi ya semangat baru lah, kita main fresh lah, baru semua. Baru semua jadi Razolo beberapa kita wajahnya season lalu udah ada ya. Tapi ini ada yang tadi battle funny dengan Annabelle. Gimana Ray, bisa diceritain gak sih? Yang pakai Fanny kalah sih, jadi gak usah pick lagi dah. Itu aja kuncinya ya? Ya, gak usah pick lagi. Tapi kemenangan ini sudah memuaskan untuk Ray? Belum puas lah, baru sekali menang, masih ada next week, jadi gak boleh cepet puas. Gak boleh cepat puas. Tapi dari Moiza sendiri, Moiza kamu melawan satu player baru, satu player anyar, yaitu Light. Bagaimana caramu untuk mengimbangi permainan dari seseorang yang belum kamu pernah ketemui sebelumnya, dan ditambah lagi mungkin belum tahu playstyle-nya, dan bagaimana sih kamu melihat seorang Light? Lihat seorang like ya jago lah, kayak maksudnya dia juga bukan import yang kayak cuma-cuma gitu, emang terus cocok juga kan sama Eman, emang pernah satu tim, jadi kayak mesti diwaspadai. Cuman buat kayak gimana ngatasinnya ya percaya sama tim kita aja, yang kayak di scrim latihan, jadi kayak jangan ngerasa di bawah mereka juga. Oh, dan kalau dari Moiza sendiri, Moiza berarti harus bisa connect juga dong sama player teranyar kita, penduduk yang hadir. Maybe, halo. Maybe panggung pertama MPL untukmu. Seperti apa? Untuk seorang Maybe, pengalaman di panggung pertama ini. Ya tentunya senang banget sih. Udah keinginan dari dulu mau main di MPL. Ya bisa kesampaian. Akhirnya kesampaian. Sesuai dengan harapan nggak dari seorang Maybe, atau mungkin wah dulu ngeliat kayaknya MPL bakal serem, bakal ngeri atau apa? Enggak serem sih, lebih ke seru aja. Seru. Dan berarti kamu nggak ada groginya nih, kayaknya percaya diri sekali nih. Grogi sih ada, tapi sedikit. Sedikit. Tapi sekarang kelihatan kamu di match pembukaanmu harus melawan seorang Eman. Salah satu player terbaik di MPL dan bahkan bisa kita bilang nggak hanya di MPL Indonesia. Gimana sih? Apalagi kamu melihat Eman dengan kemarin di season 15 ada maniaknya. Apa nih tips dari mungkin adakah yang membantu mungkin dari Coach Watt atau dari kamu sendiri untuk melawan seorang Eman? Dan kita lihat kamu juga nggak ada ragunya tadi tuh. Yang penting mainnya no pressure aja, main sama kayak screen pasti hasilnya bagus. Jadi nggak mau lihat lawan siapa, tapi sesuaikan saja dengan screen yang sudah dilakukan. Ya, Ini udah 100% sesuai screen berarti. belum masih bisa lebih baik. Wow, masih bisa lebih baik. Pengalaman pertama yang pastinya bikin seneng katanya, tapi selanjutnya di sini juga ada Okta. Halo Kamu, Bude. Dewa kan hadir di sini. Kalau Dewa sebelumnya kan up and down. Apa nih yang ingin kamu berikan bersama dengan Dewa di season 15 ini, Okta? Ya semoga yang untuk pertama sih bisa lolos playoff dulu sih Bude. Dan yang pertama sih bisa lolos playoff. Ya itu dong sih. Itu dulu. Yang pertama. Itu mindset yang dibawa, pokoknya kita harus lolos playoff gitu, Okta. Iya harus lolos playoff. Mau gimana pun caranya sih.
Bagaimanapun kerja keras semuanya. Tapi untuk minggu ini ditutup dengan indah juga. Next week berarti udah siap dong Kota? Ya tentunya siap banget sih Bude. Sebelum MPL mulai kita udah selalu siap sih Bude. Wow, jadi di sini untuk Dewa sendiri season 15 bakal jadi season yang keras. Kalian akan mengerikan dong. Ya semoga aja. Semoga aja. Dan terakhir di sini, tadi sih senyum-senyum ya, sekarang terlihat cool. So Rizzo, menang di match pembukaan melawan mantan timmu. Tadi udah kejar-kejaran di Lane of Dawn? Kenapa? Kejar-kejaran nggak sama lu di Lane of Dawn? Iya, udah dikejar terus aku. Dikejar terus, terus bagaimana kamu? Udah kabur ya. Oh, caranya lu kejar kabur dari lu adalah kabur ya, Rizzo? Kabur aja, tapi Rizzo kamu berhasil memenangkan melawan tim Gatron yang digadang-gadang menjadi salah satu tim terkuat juga di MPL Indonesia. Dan nama Dewa ini belum ada yang nyebut loh bakal jadi tim terkuat. Gimana sih kamu ingin mungkin menunjukkan diri bersama dengan Dewa untuk season ini? Kasih hasil aja paling gitu. Kasih hasil aja. Kasih hasil aja. Ini hasil yang baik sudah didapatkan. Ada yang ingin kamu sampaikan kepada di Gatron selama menangkan match ini? Makasih poinnya. Makasih poinnya. Untuk mungkin Dewa, anak Dewa di sini. Buat anak Dewa, makasih dah udah datang ke sini. Terus dukung kita. Terima kasih tentunya untuk semuanya. Mari kita sambut bersama-sama kemenangan perdana dengan jajaran player yang baru, jajaran staff coaching yang baru pula. Inilah dia, tim Dewa United Esports.